Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 249. Di sini masih bercerita tentang jihad, tentang pasukan Talut yang bergerak dari tempat pengungsian Bani Israel menuju Palestina untuk menyerang pasukan Babilonia. Nah, saya bacakan terus. Falamma adalla Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, ia berkata, sungguh Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Sungai ini besar. Diceritakan dalam tafsir adalah menurut Ibnu Abbas ini sungai yang terletak di antara Yordania dan Palestina, yaitu sungai Syariah. Kemudian faman syariba minhu falaysa minni, maka barang siapa yang meminum daripadanya maka dia bukan dari golonganku. Di sini Talut sebagai panglima perang memberikan perintah. Jadi siapa yang minum maka dia bukan bagian dari pasukan. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man tarafa ghurfatan biyadih. Dan siapa yang tidak meminumnya maka dia adalah pengikutku, kecuali yang menciduk sedikit saja dengan tangannya. Jadi di sini panglima memberikan kelonggaran, boleh, tapi hanya sejeduk saja yang boleh diminum. Nah, hal ini penting. Pasukan perang dididik untuk disiplin. Ketika ada pasukan yang tidak mengikuti perintah dari panglimanya, maka akan terjadi kekacauan, sama seperti apa yang terjadi dalam perang Uhud. Fasharibu minhu illa qalilan minhum, maka mereka meminum daripadanya kecuali sedikit di antara mereka. Nah, di sini adalah ujian, selain daripada ujian disiplin juga ujian keimanan. Jadi taat kepada pemimpin itu merupakan bagian dari keimanan. Dan keimanan itu berbeda-beda levelnya. Pada asalnya mereka yang terusir dari kampung halamannya ingin berjihad. Kemudian ketika panggilan jihad hanya tidak semuanya mengikuti. Kemudian setelah itu bertemu dengan sungai, ada saringan lagi di situ. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Jadi ketika mereka menyeberangi sungai itu, sungai yang besar tadi, orang-orang yang beriman, jadi semua pasukan yang ikut dengan Talut, Allah gelari orang yang beriman. Mereka berkata, kami tidak sanggup lagi, tidak kuat lagi pada akhir ini melihat Jalut dan tentaranya. Jadi ketika menyeberangi sungai itu baru nampak pasukan Jalut yang banyak sekali. Dari situlah timbul rasa takut. Rasa takut itu timbul dari jiwa-jiwa yang tidak sabar. Jadi ketika mereka gagal dalam ujian kesabaran, ketika mereka diminta untuk tidak minum, nah disinilah mereka mendapat panglima ini melihat bukti bahwa memang orang-orang yang tidak mengikuti perintahnya dia akan mundur. Jadi pada mulanya pasukan itu berjumlah 80.000 orang. Sekarang tinggal 300-an orang saja.
Sekali lagi saya nyatakan bahwa inilah ujian keimanan, semacam seleksi alam, di mana seleksi alam yang membuktikan siapa-siapa saja sih yang punya keimanan yang sesungguhnya. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kemudian berkata orang-orang yang yadhunnuna annahum mulaqullah, mereka yakin bahwa mereka akan menemui Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi disinilah Quran saya lagi menunjukkan bahwa derajat orang-orang berilmu itu memang ditinggikan Allah dibanding dengan yang lain. Orang-orang yang berilmu ini, mereka tahu bahwa dengan keyakinan, dengan ilmunya bahwa mereka akan menemui Allah. Nah, mereka menyatakan dengan ilmunya juga, berapa banyak golongan yang sedikit, yang kecil, mereka bisa mengalahkan golongan yang besar. Dengan syarat biiznillah, dengan syarat izin Allah. Jadi jumlah itu tidak menentukan apapun. Apalagi orang-orang yang sabar. Pasti bingung, kenapa? Apa hubungannya sabar dengan perang? Apa hubungannya sabar dengan kemenangan? Sudah sunatullah bahwa dalam perang ujian itu akan macam-macam, ujian ketakutan, ujian kelelahan. Semua itu hanya bisa dilawan dengan sabar, dan Allah melipat gandakan pasukan yang sabar ini dibanding dengan pasukan-pasukan biasa yang hanya mengandalkan perlengkapan, mengandalkan kekuatan peralatan. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.